ketika PKS ketemu dengan PKB dan ada Nasdem di situ dan membuat poros. Tidak pernah dalam sejarah kita poros ini begitu komplit. Ini hadiah besar dari Yang Maha Kuasa. Kita nggak punya cukup uang untuk menyatukan hati. Berapapun uang, nggak cukup nih. Karena hati memang tak ternilai. Tak ternilai. Sekarang anak-anak mahasiswa kalian disiapkan karena mereka bisa jadi wakil presiden, bahkan bisa jadi presiden di usia 35 tahun ke depan. Dan itu butuh waktu paling nggak 20 tahun mendidik mereka. Jadi fokus, konsentrasikan ini. Dan ini peluang bagus buat Indonesia ke depan. Jangan pikirkan siapa bapakmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadir lagi di channel yang ingin menjaga terus-menerus kewarasan. Kewarasan yang akan didiskusikan adalah berkaitan dengan tema hari ini, tahun politik. Dalam tahun politik ada kekuatan-kekuatan besar yang membangun koalisi. Dan dalam sejarah mengenai kepemiluan dan kesadaran politik, baru kali ini ada koalisi yang menggabungkan, mengintegrasikan antara Islam tradisional dan Islam modern, ditambah juga kelompok nasionalisnya, yaitu Koalisi Perubahan. Hadir di sini Ustadz Bahtiar Nasir. Apa kabar Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan Mas Novel. Sehat Mas Novel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini kaum berjenggot, ini kaum berpici. Berjenggot itu ya. Saya menemani. Mas Bambang ini sebetulnya lebih kepada nasionalis ya seharusnya ya. Dari dulu alurnya ya. Ya, cuma mungkin karena dikesankan agak ke kanan kali sekarang. Kanannya bukan kanan biasa, kanannya kanan luar lagi. Jadi ini Ustadz, ini ada yang menarik nih. Ketika PKS ketemu dengan PKB dan ada Nasdem di situ dan membuat poros. Tidak pernah dalam sejarah kita poros ini begitu komplit. Ini kalau nasi goreng komplit dan istimewa nih Ustadz. Lengkap semua di situ gitu. Dan ini menakutkan bagi sebagian pihak lainnya. Padahal ini justru bagian penting untuk membangun konsolidasi ukhuwah dan membangun cita-cita yang masih tertinggal. Ya. Dan gimana analisis Ustadz mengenai ini? Ya, kalau ngelihatnya separuh banyak yang takut. Bayangkan aja kalau Mas Bambang ingat Masyumi dulu kan. Masyumi kan bersatu tuh antara tradisionalis modernis yang akhirnya dipecah kena Sakom kan. Ini kok jadi terbalik suasananya. Kalau dulu mereka berjuang untuk bersatu, setelah bersatu dipecah gitu kan. Sekarang ini nggak dibayangkan. Tiba-tiba kok orang bilang kawin paksa gitu kan. Tapi dari kacamata dakwah nih saya melihatnya, kacamata dakwah dulu ya, baru nasionalisme kita. Ini hadiah besar dari Yang Maha Kuasa. Kita nggak punya cukup uang untuk menyatukan hati. Berapapun uang nggak cukup nih. Karena hati memang tak ternilai. Tak ternilai. Tapi uang yang mereka keluarkan untuk memecah ini entah udah berapa yang keluar selama ini. Baik. Itu maksud saya. Oke. Jadi ini menjadi sesuatu keren banget ya Ustaz ya? Ini sebetulnya, jadi kalau kita bilang berapa sih yang Allah kasih sama Indonesia ini berupa uang, itu unaccountable sudah Pak. Sebab upaya menghancur leburkan dengan uang ini, yang satu modernis disingkirkan, tradisionalis dikasih uang dan kekuasaan, kan dalam rangka upaya jangan sampai bersatu. Kok tiba-tiba bisa bersatu dari kacamata dakwah? Apa sesungguhnya ketakutan mereka kalau ini bersatu? Ya Islam mayoritas. Oke. Ya otomatis menang lah Pak. Kalau Islam ini bersatu. Dia pakai identitas Islamnya misalnya. Ya si modernis pakai identitas Islamnya, si tradisionalis identitas keislamannya. Dan ini nggak ada trainingnya nih Pak. Kalau kita berusaha untuk buat trainingnya agar dia bisa bersatu, strategi dakwahnya udah kehabisan cara kita Pak. Tapi untung di situ kan ada nasionalis. Ada Nasdem di situ. Iya, dan ini juga kan bukan untuk kepentingan Islam semata lah Pak. Ini untuk Indonesia mereka bersatu. Saya yakin itu kan. Yang mempersatukan mereka itu karena nggak terlepas antara Islam dengan Indonesia Pak. Dan ini yang merawat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45,
dan mereka yang akan mengawal NKRI harga mati. Nah ini yang sesungguhnya terjadi, cuma kan banyak yang salah paham. Ini sebetulnya anugerah kalau dari sisi dakwah saya melihatnya. Begitu juga dari sisi politik. Dari sisi politik nggak perlu ditakutin sebetulnya, karena nggak terpisah dengan Indonesia. Dan ini adalah stakeholder Indonesia juga. Dan di situ ada Nasdem. Dan ini bertemu kan. PKB kan kebangsaan. Ya, tradisionalis yang kebangsaan. PKS, Nasdem, Mas Anies, ini kan juga ketemu di jalur kebangsaannya sebagai modernis. Ya, takdir lah. Takdir. Tapi bukan salah paham tuh Ustadz. Memang pahamnya salah dia. Ada pernyataan yang selalu diulang oleh Mas Anies. Ada 3. Yang pertama, Mas Anies ingin menjadi penenun, akan menenun kebangsaan ini. Jadi ini menarik, merajut sebagai tenun kebangsaan. Tradisional dan modernis, dan yang nasionalis itu akan dirajut. Itu sesuatu. Terus kedua, apa sih tujuan dari semua ini? Tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Keadilan ini, Mas, yang seperti orang hilang, tak pernah dicari. Kalau bahasa anak muda sekarang, Mas, Dilan hilang. Dilan itu dari keadilan, Ustaz. Dilan hilang. Karena memang dicampakkan. Dalam keadilan itu sebagai sesuatu yang menjadi moment of truth dan tujuan kita itu seolah-olah tak pernah tercapai. Nah, apalagi kemudian ada proses pemiskinan. Terus yang ketiga, hari ini tahunnya anak muda, Ustaz. Bonus demografis kita mengintegrasikan Gen Z, Gen Y, dan milenium. Itu jadi satu, jadi kekuatan besar. Saya mau ngomong Mas Novel dari soal keadilan, Mas. Ya, gini Pak B. Kalau bicara terkait dengan kondisi perpolitikan ya, saya melihatnya begini. Orang semakin lama kan semakin sadar ketika adanya kemudahan mendapatkan informasi, orang semakin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Praktek korupsi yang sangat banyak. Ini pasti membuat orang semakin sadar bahwa ini ada sesuatu hal yang masalah ini. Apa yang harus dilakukan. Dan kondisi ini mungkin membuat orang kemudian berpikir rasional. Apa yang harus diupayakan untuk bisa adanya mendorong untuk terjadinya perbaikan di situ. Kembali lagi yang Pak Boy katakan tadi, ketika bicara keadilan tidak mungkin bisa tercapai kalau praktek korupsinya banyak. Baik keadilan dalam konteks kebijakan negara untuk memberi kepada masyarakat sehingga kebijakannya tidak berpihak kepada contohnya oligarki atau kepada level atas saja dan lain-lain. Belum lagi keadilan terkait dengan penegakan hukum. Dua hal ini juga kita melihat banyak sekali isu-isu seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya orang semakin lama semakin sadar bahwa problematika di negara ini banyak sekali. Memang kalau beberapa waktu yang lalu itu orang banyak membenturkan isu-isu terkait dengan masalah agama, dengan masalah sara lah gitu ya. Tapi orang lama-lama kan mulai sadar ini sebetulnya benar nggak sih? Kan gitu kan. Tapi kalau melihat bahwa ternyata praktek korupsi banyak dan tidak banyak para kandidat lah yang berani menyampaikan dengan bahasa yang terang dan terang dan logis ya. Kadang-kadang terang tapi nggak logis. Lugas, logis dan terang ya. Terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk memberantas korupsi yang efektif dan konsisten ke depan. Apa yang mau dilakukan untuk perbaikan sektor penegakan hukum yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan. Hal begitu kan menjadi kemudian orang berpikir kemana sih arah dukungan itu masih harus diarahkan, kurang lebih begitu. Saya nggak bisa bicara politik lebih jauh nih, Pak. Masih ASN. Tapi yang dari Mas Novel yang menarik itu adalah musuh keadilan itu adalah korupsi. Dan penerima dampak terbesar ketidakadilan itu adalah anak muda. Karena masa depannya dikorupsi. Kira-kira gitu ya, Mas? Terampas ya. Anak muda hari ini tentunya belum terlalu merasakan. Tapi perlu diingat bahwa ke depan ketika bicara tentang kesempatan kerja, terus layanan publik, belum lagi kalau sudah semakin usia tua, kebergantungan dirinya kepada negara semakin besar, itu akan terasa sekali, Pak. Kalau sekarang kan terasa sebenarnya biaya pendidikan jadi mahal. Tapi yang bayar bapaknya, orang tuanya. Tapi dia sudah merasa. Ini menarik nih. Hari ini ada putusan
Yang seolah-olah memberikan justifikasi anak muda boleh jadi pemimpin. Pas banget nih judulnya nih. Tapi sebenarnya banyak anak muda lain yang tak mampu meniti itu karena dia dimiskinkan dan tidak punya kesempatan karena bapaknya bukan presiden, itu aja. Jadi kalau bapaknya presiden, maka dia bisa memilih apa saja yang dia kehendaki. Mau jadi wakil presiden juga boleh kayak gitu. Tapi jutaan anak muda yang lainnya harus berjuang demi bisa mendapatkan pendidikan. Itu ketidakadilannya sebenarnya di situ tuh. Tapi sebelum masuk di situ lebih lanjut, Ustaz, ini sekarang teman-teman PKB itu lagi di-profile, Ustaz. Bahwa dia akan menjadi mengeras, apa istilahnya Mas Novel itu? Dia lagi di framing. Di framing radikal. Menjadi radikal itu. Itu udah mulai muncul, Ustaz. Kalau diskusi gara-gara saya bertemu dengan PKS, kita bertemu dengan PKS, kemudian dia udah dicap tuh. Nah, dalam sejarah tuh memang seperti apa tuh framing-framing kayak begitu, Ustaz? Ya, untungnya Caimin ya dengan julukan si kancilnya bisa membuktikan kok dari track recordnya selama ini kan. Kalau orang mau jujur ngelihat gitu kan. Ya untuk saat ini barangkali karena di tahun politik ya bukan cuma itu yang dirasakan barangkali, persekusi di dalam. Di mana dia banyak diblok sekarang untuk berbicara di lingkungannya sendiri. Baik. Kalau kita kan dulu ya diblok ya, saya nomor 1 lah, nggak boleh masuk BUMN gitu kan, nggak boleh ceramah gitu kan. Nah ini beliau sekarang merasakan persekusi itu. Akhirnya melihat dari dalam. Saya yakin bahwa ini akan membuat melek sebagian. Ternyata apa yang terjadi selama ini nggak benar. Persekusi atas nama kekuasaan, lalu kemudian memframing agama. Ya, kalau yang bicara nanti dari sisi PKB ketika melihat ini mungkin lain ceritanya. Dan kan dari semua struktur NU kan PKB ini punya struktur sampai untuk bisa berkomunikasi ke bawah. Dan kiai-kiai kampung yang berbicara ke bawah. Saya kira ke depan akan baik. Justru ini akan ternetralisir, Pak. Praktek itulah yang sebenarnya harus disebut dengan intoleran. Praktek-praktek itulah yang framing-framing yang disebut dengan radikalisasi. Maksudnya kayak gitu. Dia kemudian memecah-mecah, mengkotak-kotak, mengotak-ngotakkan orang itu. Itu yang paling berbahaya. Tapi larinya ke uang juga, Pak. Larinya ke ujungnya uang. Gitu ya. Yang selama ini bayar untuk suara ini, ya dengan pendekatan hari ini mereka terancam. Yang tadinya murah jadi mahal sekarang. Atau ada orang yang sedang mencari pasar juga dia harus membuat sesuatu beda terus kemudian supaya itu lain lah itu. Tapi nggak banyak lah kayak gini ya. Dapatnya cuma pecundang lah. Tapi yang dengan adanya pola ini uang dia lagi nggak berfungsi nih Pak. Sebab politik uang memang takluk di hadapan identitas nanti. Betul. Nah ini ada tren yang menarik Ustadz. Tadi saya ngomong bonus demografis ya. Sekarang itu banyak anak-anak muda yang hijrah katanya dalam tanda petik ya. Karena memang dia ingin mempelajari agama jauh lebih baik lagi. Terus kemudian menyontoh uswah dari Nabiullah Muhammad kalau di Islam ya. Nah, itu hijrah ini menjadi suatu modal dengan tadi 54% lebih Ustaz, dari 3 generasi yang tadi saya sebut itu kalau 54% kali 200 jutaan ya udah di atas 100 juta. Dan itu kekuatan banget itu. Tapi kan mereka juga rentan di kotak-kotakin, di framing dan di macam-macam. Ada nggak sesuatu yang bisa membakari teman-teman ini? Kalau dia salah memilih pemimpin, ini 2024 ini kacau. Ya ini juga kalau kita lihat secara holistik Pak ya, kita melihatnya generasi ini kan generasi yang memang labil juga, ya. Dan mereka tuh banyak melihat informasi sebentar-sebentar kan, melihat ini semua. Mereka itu memang perlu bimbingan sih ya, untuk bisa merasakan atau melihat langsung apa yang sebetulnya bakal menimpa mereka kelak dan apa yang mereka rasakan hari ini. Ya tapi di sisi lain mereka juga diuntungkan dengan keterbukaan. Ya, dengan keterbukaan ini ya, supaya mereka kemudian bisa melihat kenyataan dengan tapi tetap harus membutuhkan bimbingan lah dari para senior ini.
dari para orang tua. Tapi kesempatan mereka ke depan untuk menjadi pemimpin besar. Dari sisi bisnis untuk menjadi orang kaya, mereka yang bakal jadi orang kaya. Ya di satu sisi, dari sisi agama saya bilang banyak berdoa lah, mudah-mudahan kalian dikasih pemimpin yang bagus, sehingga kesempatan kalian untuk menjadi orang yang memimpin, memiliki banyak kesempatan berbisnis kah, karir kah, atau kebahagiaan-kebahagiaan lain, ini momen kalian sebetulnya saat ini, Pak. Selain berdoa, Ustaz? Iya, ini dari sisi kita, dari sisi keagamaan. Nah, selebih nanti Pak Novel tuh. Tentu harus banyak juga mengamati ya peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang secara komprehensif. Kan kalian sekarang mudah nih, anak muda melihat informasi ya. Melihat informasi itu, gunakan akal sehat kalian. Ya, seperti misalnya tadi, kewarasan kalian. Salah satu bentuk akal sehatnya, jangan hanya lihat survei, tapi lihat rekam jejak. Karena survei banyak yang abal-abal tuh. Tapi betulnya gini Pak, kalau tadi yang seperti sampaikan Ustadz, ketika anak muda, saya melihatnya begini, anak muda itu sebaiknya dia tidak pada posisi diberi informasi apa-apa, tapi dia harus mencari. Kenapa? Anak muda itu ya usia-usia 18 sampai usia 28 lah, atau 30 gitu ya. Ini kan mereka kan orang-orang yang lagi sekolah, mungkin baru baru awal-awal bekerja. Orang-orang begini, tentunya dia sudah punya banyak pengetahuan tuh. Orang kalau punya pengetahuan, tapi dia minim kepedulian, dia nggak akan jadi apa-apa. Ketika dia punya pengetahuan dan dia punya kepedulian, maka di banyak kesempatan saya cerita, harusnya dengan kepedulian itu dia mampu memotret permasalahan. Dengan memotret permasalahan, dia pikirkan solusinya. Dengan hal upaya-upaya itu dilakukan, dia akan melihat kenyataan. Dan tadi saya sering cerita begini, Ustadz. Kalau orang peduli dengan orang lain, peduli dengan orang luas, masyarakat luas gitu ya, pasti dia akan mendapatkan kesulitan. Tapi kesulitan itu bagian untuk mendidik dirinya menjadi lebih hebat. Artinya, kalau dia kemudian mau peduli, terus memotret permasalahan, memikirkan solusinya, dia dapatkan kesulitan tapi sekaligus mendidik dirinya menjadi orang kuat. Maka tadi yang Ustadz sampaikan sangat masuk akal, dia akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang entrepreneur yang sukses, dan banyak. Ini kesempatannya. Sekaligus orang-orang anak-anak muda ini bisa memotret, melihat apa yang fakta yang terjadi, sehingga dia sebetulnya tanpa diberitahu pun dia sudah tahu apa yang terjadi. Nah ini, tapi tetap saja namanya upaya memberitahu juga penting dilakukan agar bisa dipilah mana sih permasalahan yang sebenarnya, mana sih hal-hal yang sebetulnya hanya dilakukan untuk pengelabuhan begitu. Saya mau menambah dulu ya. Untuk anak muda nih prinsipnya, agar mereka menjadi orang sukses di situasi peralihan ini. Ini penting sekali. Begini. Imam Ghazali pernah menulis satu buku, judulnya Ayyuhal Walad, Wahai Anandaku. Ini hasil pertanyaan dari seorang murid yang paling rajin, paling disiplin, paling taat. Setelah mendengar hadis Nabi, satu hadis Nabi, dia kemudian goncang, anak muda ini. Hadisnya bunyi gini, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini menggoncang nih anak-anak muda seharusnya. Jangan sampai waktu yang kalian gunakan untuk belajar, untuk stalking, untuk scroll up, scroll down, ini jangan sampai nggak bermanfaat. Gitu. Satu kata kunci, carilah ilmu yang bermanfaat, tinggalkan apa saja yang nggak bermanfaat buat kamu. Tapi kalau mau lebih hebat lagi ke depan, begini. Mental mujahadah di dalam hati seorang muda itu kan milik orang muda, anak muda nih jihad. Misalnya gini, kalau lu kerja dapat gaji bulanan, alhamdulillah masuk surga. Kalau lu bisnis, lu dapat share, lu dapat dividen, lu dapat margin, fine. Tapi nggak membuat lu jadi orang hebat sesungguhnya di sini. Tapi kalau lu berjuang, berjihad di jalan agama Allah, lu dapatnya ghanimah di sini. Rampasan perang gitu judulnya. Wilayah ini wilayah para nabi, wilayah orang-orang besar. Itulah sebetulnya yang dibangun oleh para founding father negeri ini. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara besar yang punya kekayaan besar. Saya nggak yakin negeri ini diwarisi oleh orang-orang kerdil.
Ini negeri kaya raya, oke lah Brunei kaya, oke lah Malaysia pintar, tapi nggak sebesar ini. Dan ini pasti ada jiwa-jiwa besar. Nah inilah yang sebetulnya harus dibangun, dan kalian anak muda ini berada dalam sebuah negara besar dan siap menjadi pemimpin besar. Maka berpikirnya juga harus besar. Berpikir besar. Keren. Kalau ini dipadukan, yang dibangun tuh bukan hanya kesadaran, tapi yang dibangun adalah keinginan untuk berjuang atau kesadaran untuk melakukan perjuangan. Karena nanti yang akan didapatkan bukan hanya dunia, tapi akhirat. Meraih dunia, menaklukkan akhirat. Iya. Tapi dalam prakteknya begini, Pak Bambang. Negara besar itu bukanlah negara yang punya penduduk besar, kemudian senjatanya hebat, bukan. Tapi yang bisa melindungi negara yang lemah. Itu negara yang kuat. Nah, begitu juga kamu pemuda hari ini. Pemuda yang kuat adalah pemuda yang memikirkan bagaimana rakyat yang miskin, bagaimana orang yang lemah, melakukan pembelaan terhadap mereka. Itu yang bahasa nabinya khairun nas anfa'um linnas itu. Kalau saya mau rangkum di sini, Mas, kekuatan Islam tradisional dan Islam modernis, di mana banyak anak muda di situ, mudah-mudahan ya berkoalisinya mereka, terintegrasinya mereka bisa membangun satu peradaban baru. Cakep itu Pak. Kekuatan anak tradisionalis itu Pak, santri tradisionalis. Itu kekuatan di narasi kontennya Pak. Itu bernas. Nah kekuatan anak modernis itu, yang latih modernis itu pemikirannya yang progresif. Ini kalau ketemu itu luar biasa. Jadi dia tidak hanya mempunyai kesadaran bahwa perlu perjuangan, tapi dia paham betul dia harus menjadikan bangsa ini jauh lebih dahsyat lagi. Dan kalau itu kemudian koalisi ini mengintegrasikan dan punya pemahaman akan itu keren. Sehingga kemudian kalau saya ini ngutip sedikit putusan MK nih. Putusan MK bilang begini, ketua MK-nya bilang begini, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dan itu anak muda. 21 tahun, gitu kan. Jadi itu sebabnya kalau umur 35 tahun boleh lah. Cuman kan dia nggak lihat proses. Al-Fatih itu umurnya 21 tahun, tapi kekuatan ruhiyahnya itu dibangun dengan luar biasa. Dan dia bukan anak presiden untuk bisa menjadi sesuatu itu. Jadi proses itu Ustadz yang kadang-kadang kita lupain. Jadi kita cuma ngomong justified itu untuk kepentingan politik sesaat, tapi tidak membangun proses itu. Gimana Ustadz? Ya ini kan banyak anak-anak kampus yang frustrasi ya antara pelajaran di kampus dengan kenyataan di luar kan. Kalau cuma frustrasi sih bagus, dia dihina, dimaki, dan didinakan. Nah itu yang terjadi kan sekarang, Pak Bambang lebih tahu tentunya. Jadi tiba-tiba bikin undang-undang boleh 35 tahun, sekolahnya udah disiapin belum? Itu. Infrastruktur sosial sudah disiapkan atau belum? Nggak bisa ujuk-ujuk itu hanya modal anak raja gitu misalnya. Dulu juga nggak gitu-gitu banget, nggak nyambung nanti instruksi anak raja sama rakyat awam ini. Nah jadi ya mesti terbangun secara gradual, terstruktur gitu. Membangun pemimpin kan nggak satu hari Pak. Gitu. Ada proses yang dibangun, ada banyak guru-guru dilibatkan. Al-Fatih itu gurunya. Ya kayak gini lah, misalnya Kemendiknas bikin kurikulum baru. Kalau guru-gurunya nggak dididik, ya nggak sampai tujuan ya Pak. Betul. Manajemen kelas nggak diatur sedemikian rupa, ya nggak sampai tujuan itu. Ini ada yang loncat nih Pak. Ya karena mungkin hawa nafsu ya, syahwat kekuasaan. Prosesnya nggak dibangun. Ya, tapi inilah buat anak muda, jangan putus asa. Anak muda jangan putus asa. Justru di sini latihan kalian untuk menempa diri, untuk menjadi somebody. Jadi kalian sekarang, terutama nih buat anak-anak muda muslim, saya berpesan. Dengan adanya undang-undang boleh menjadi wakil presiden 35 tahun. Ini putusan MK, bukan undang-undang. Putusan MK ini ya. Putusan MK ini kesempatan dong buat kalian. Jadi sekarang kalian keluar dari cara berpikir lama. Kalian sekarang bisa jadi menteri. Kalian bisa bahkan jadi presiden. Jadi sekarang tempa, wahai para guru, wahai sekolah-sekolah, wahai kampus-kampus, sekarang anak-anak mahasiswa kalian disiapkan karena mereka bisa jadi wakil presiden, bahkan bisa jadi presiden di usia 35 tahun ke depan. Dan itu butuh waktu paling nggak 20 tahun mendidik mereka. Jadi fokus, konsentrasikan ini. Dan ini peluang bagus buat Indonesia ke depan. Jangan pikirkan siapa bapakmu. Ini penting kan? Kalau sekarang kan seolah-olah Mas,
Karena bapaknya presiden dia bisa kayak gitu kan. Siapapun bisa menjadi orang-orang hebat itu. Justru pemimpin kuat itu lahirnya dari ketiadaan, dari kesengsaraan. Saya kembali ke Gaza nih sekarang lagi rame ya. Yahya Sinwar, pemimpin yang di dalam sana sekarang di Hamas itu rumahnya dibom, tumbuh dengan keterbatasan, kemiskinan, melihat di depan mata orang-orang dibantai, dia tumbuh menjadi kuat. Sehingga pasukannya sekarang lebih hebat daripada 3 negara di tahun 67. Ya. Artinya anak-anak muda sekarang, ini kalian bisa menempa diri dengan situasi, nggak boleh baper, bawa perasaan. Harus bapernya bangun peradaban gitu. Ya. Dengan situasi ini kalian bisa tumbuh, dengan sulit kalian bisa tumbuh. Justru pemimpin hebat itu tumbuh di situasi yang kekurangan, kesulitan. Ya, itu menjadi nutrisi, dan ini cocok dengan Mas Novel. Dia mengambil tantangan itu untuk menjadi bagian dari kekuatannya, dan insya Allah dia akan dimuliakan. Nah, kita juga orang tua sekarang udah harus. Ya, jangan lagi mikirin diri kita lah. Udah selesailah kita nih. Sekarang lahirkan generasi-generasi hebat ke depan. Dan pola pendidikan kalau dilihat Pak B, di Eropa saja, sebetulnya mungkin di masa-masa para sahabat, saya kira sudah dilakukan. Tapi kalau hari ini kita lihat di Eropa contohnya, itu orang umur 18 itu disuruh mandiri. Kalaupun ditinggal di rumah orang tua, disuruh bayar sewa gitu kurang lebih. Artinya mendorong anak-anak itu mandiri dan betul-betul mau menghadapi tantangan, betul-betul mau melakukan sesuatu kesulitan, yang itu adalah bagian untuk membangun karakter dirinya, itu membuat dia akan menjadi orang-orang hebat di masa nanti. Ini yang harus dilakukan. Dalam sejarah Rasul, maka orang sudah balik, dia harus kemudian, bukan hanya 18, balik ya Ustaz, ininya, ukurannya itu. Bahkan kalau perlu sekarang, anak-anak muda kita nih, bikin partai yang umurnya nggak boleh lebih dari 35. Selain PSI maksudnya? Itu bukan karena mereka, tapi karena kesempatan dan peluang ini ya. Nanti soalnya kalau nggak ngomongin gitu, dia ke PSI aja gitu. Jadi nih hati-hati. Saya bilang kan bikin baru ya. Bagus. Bikin baru. Jadi bikin baru, anak-anak muda ini sudah harus berpikir ke sana, Pak. Nah, kita orang tua memfasilitasi, mendukung, membina, gitu maksud saya. Jadi sekarang kita udah bisa lihat benangnya. Saya nggak mau sebut benang merah, kuning, hijau gitu. Kalau benang merah aja nggak enak. Ternyata kekuatan Islam tradisional dan modernis menjadi penting dalam tahun politik ini, karena dia mempunyai dampak yang besar untuk kemudian menghidupkan harapan, kesadaran dari anak-anak muda yang sekarang bonus demografisnya itu ada 54%, itu 100 juta lebih. Dan kalau ini terjadi, proses transformasi untuk membangun bangsa yang hebat ini karena kedahsyatan anak mudanya, dan dimulai dari koalisi perubahan ini, yang bernyatunya Islam tradisional dan modernis, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, ke depan. Tapi tetap harus dibangun anak mudanya juga. Sekarang karena partainya partai orang tua semua. Iya. Nggak ada kesempatan buat anak muda sekarang. Ada yang lebih cilaka lagi, ngakunya itu demokrasi, jadi ketua partai sejak awal reformasi, sekarang nggak pernah diganti. Demokrasi macam apa sebenarnya? Tapi kita harus berhenti di sini, teman-teman. Terima kasih. Jangan berhenti dulu, Pak. Anak muda harus bangkit, berontak dengan situasi. Ya, kalian bikin perahu sendiri sekarang. Jangan nunggu orang tua. Cari orang tua yang mau mendukung Anda. Dan orang tua itu ada di ruangan ini sebenarnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.